Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Deandra Fionari dari Universitas Bangka Belitung jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai limbah cair, padat, serta gas yang dihasilkan dari industri rumah tangga. Limbah industri rumah tangga. Industri rumah tangga yang saya pilih adalah industri rumah tangga pembuatan tahu. Sejarah industri rumah tangga pabrik tahu. Pemiliknya bernama Bapak Subandi. Berdiri sejak tahun 1993. Beralamat di Kampung Keranggan Atas, Muntok, Bangka Barat. Lokasinya sendiri berada di tepat belakang rumah Bapak Subandi. Jumlah pekerjanya sekitar 10 orang. Kapasitas bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu air. Air yang digunakan dalam produksi tahu sebanyak 150 liter per hari. Selanjutnya bahan utama yaitu kedelai sebanyak 50 kg per hari. Kemudian sebagai bahan pewarna tahu yaitu kunyit 5 kg per hari. Untuk kapasitas usaha, Bapak Subandi bisa membuat tahu sebanyak 1000 buah tahu per hari. Limbah yang dihasilkan yaitu ada 3, limbah cair, padat, serta gas. Untuk limbah padat yaitu kulit dan ampas dari kedelai. Untuk limbah cair yaitu air bekas produksi, dan untuk limbah gas yaitu bau yang ditimbulkan dari endapan limbah. Limbah ini dihasilkan pada kegiatan pencucian limbah cair berupa air bekas cucian, perendaman berupa air hasil rendaman kedelai, pengelupasan yaitu kulit dari biji kedelai, penyaringan ampas dari pembuatan tahu, dan perebusan air dan buih dari hasil perebusan kedelai yang telah dihaluskan. Proses pembuatan. Yang pertama yaitu pencucian dan pengelupasan kulit kedelai. Yang kedua yaitu perendaman. Kedelai yang telah direndam selama 3 jam dihaluskan menggunakan penggiling. Penggilingan. Kedelai yang telah direndam kemudian dihaluskan dengan cara digiling. Penyaringan. Kedelai yang telah halus disaring untuk memisahkan sari dan ampas. Yang kelima, pencetakan dilakukan secara sekaligus menggunakan alat atau dibungkus persatuan menggunakan kain, lalu dilakukan pewarnaan menggunakan kunyit. Alat yang digunakan pada proses pembuatan tahu. Alat yang digunakan untuk memasak bahan dari pembuatan tahu yaitu tungku api. Peralatan perebusan berupa panci, kuali, pengaduk, dan dandang. Penggilingan dan pembuatan berupa mesin giling, baskom, kain, dan kayu cetakan, serta pewarnaan menggunakan wadah pencelupan warna. Pengelolaan pada limbah. Limbah yang pertama itu limbah padat, digunakan untuk sebagai pakan. Limbah ampas tahu dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Limbah yang kedua yaitu limbah cair, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Limbah cair dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, terutama tanaman pisang. Limbah yang ketiga yaitu limbah gas berupa bau. Limbah gas ditandai dengan adanya bau busuk. Penanggulangannya yaitu membuat bak penampungan yang jauh dari pemukiman. Untuk selanjutnya, pada proses pewarnaan, adanya limbah kulit kunyit. Kunyit sebagai bahan utama pewarnaan pada tahu menghasilkan limbah berupa kulit yang nantinya akan dibuang pada tempat sampah. Ada 4 tempat penampungan limbah cair. Yang pertama yaitu seperti pada gambar, diperlihatkan bahwa ada seperti tempat yang tidak ditutupi sebagai aliran limbah cair. Yang kedua yaitu tempat penampungan kedua, sama halnya seperti tempat penampungan pertama, namun cukup lebih besar dibandingkan yang pertama. Dan tempat penampungan ketiga yaitu berada di lumayan jauh dari tempat penampungan kedua,
yang kapasitasnya lebih besar dan ditutupi menggunakan seng. Dan terakhir yaitu bak hasil penyaringan yang terletak di dekat kebun dan jauh dari pemukiman karena dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, limbah cair ini dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Sementara untuk limbah padat sendiri langsung diantarkan kepada para peternak untuk dijadikan pakan. Sejauh ini untuk pengelolaan limbah proses industri rumahan tahu sendiri sudah benar dimanfaatkan secara sebaik mungkin. Namun untuk satu hal yaitu limbah kulit kunyit yang masih dibuang ke tempat pembuangan yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pupuk. Sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.